Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan jumpa dengan saya Isfan Fahmi. Dewasa ini, pendidikan terus mengalami perubahan-perubahan signifikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari perubahan zaman, perubahan arah politik, perubahan kebiasaan, dan masih banyak lagi. Seperti halnya pada kondisi wabah, pendidikan mengalami perubahan agar dapat beradaptasi dan tetap terjaga keberlangsungannya. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan pendidikan? Dan pendidikan adalah proses pengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, atau bahkan pendidikan juga dapat diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan mendidik. Yang selanjutnya kita bahas mengenai PTM, pelajaran tatap muka, yang kini menjadi perbincangan di dunia pendidikan, yang artinya pembelajaran tatap muka, kegiatan mengajar dilakukan di sekolah secara langsung dengan memperhatikan sejumlah aturan protokol kesehatan. Pemerintah sempat mengeluarkan izin menyelenggarakan pembelajaran tatap muka 100%. Perizinan tersebut itu dikeluarkan setelah pemerintah mempertimbangkan kesiapan ke sekolah maupun menengah maupun tingkat pendidikan atas. Diikuti 2 kepala staf kepresidenan dan KPS. Kesiapan 100% diantaranya tersedianya prasarana dan sarana, protokol kesehatan dan pemaham warga sekolah saat ini sudah hampir 100%. Selama pandemi, kondisi pendidikan Indonesia yang dikatakan tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Menurutnya, pada saat pemerintah sudah menetapkan hasilnya, maka ada yang sudah bisa diperkenankan untuk wilayah PPKM level 1-3. Tatap muka bisa terbatas dijalankan dengan aturan protokol kesehatan yang ketat pada 30 Maret 2021 dengan ketentuan-ketentuannya. Untuk mencegah tersebut ada mempunyai ketentuannya. Yang pertama, tetap memenuhi protokol kesehatan dengan menggunakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dan yang kedua, kondisi kelas dalam satuan pendidikan SMA, SD, dan lainnya, dan program kesehatan harus memperhatikan jarak minimal 1,55 meter dan maksimal 18 peserta per kelas. Untuk SDLB, SMPLB juga harus memperhatikan jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta. PAUD juga harus minimal 1,5 meter. Jumlah hari dan jam pembelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar SNIF yang dapat ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tatap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Guru dan murid wajib menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai, bedah yang menutupi hingga hidung, mulut, dan dagu, dan memakai sanitizer untuk pembersih tangan, baik guru maupun murid. Kegiatan kerumunan tidak diperbolehkan terjadi di satuan pendidikan seperti jajan di kantin, kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler.
Dan rencana tersebut ada juga sebagian sekolah maupun orang yang harus menghentikan PTM meski sudah agak terlambat. Kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolahnya dihentikan sekarang juga karena menilai pemerintah mengambil sikap lebih cepat mengingat kasus COVID-19. Setidaknya hingga pertengahan Maret 2022, pembelajaran tatap muka harus diberhentikan setidaknya Februari ini. Karena menilai seharusnya bisa mempelajari bagaimana menyikapi kasus Omikron. Padahal penerapan 3T, testing, treatment di sana lebih baik dan tidak mempunyai masalah-masalah apapun, dan menduga hal ini akan berdampak buruk terutama pada wilayah yang masih mengikuti pembelajaran tatap muka. Menegaskan sekali lagi menghentikan pembelajaran tatap muka dalam waktu dekat sebelum terdampak semakin buruk khususnya pada anak-anak. Jadi ini agak telat meskipun belum terlalu telat kita untuk menghentikan PTM, tegas dia. Dan itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali di lain waktu. Saya Iswan Fahmi. Mohon izin menutup perjumpaan kita hari ini. Sekian dan terima kasih.